Aku dikira pelit gara-gara suka memanen buah nangka di malam hari. Masa bodoh dengan omongan tetangga. Mereka tidak tahu saja alasanku memanen buah di malam hari itu. Karena judul dikira pelit. Penulis Aksara Sulastri. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store Beb 4. Rencana amal Pak Wira. Pak Wira duduk termenung di teras rumahnya, memandangi jalan yang sepi. Pikirannya melayang pada peristiwa kemarin sore, saat ia dan anaknya memanen nangka madu di kebun belakang rumah. Tidak ada yang salah dengan panen malam itu, kecuali kehadiran Wati, tetangga sebelah yang sering mengawasinya. Gosip yang ia dengar di pasar semakin membuat Pak Wira enggan berinteraksi dengan para tetangga, terutama setelah istrinya menjadi sasaran sindiran saat arisan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan. Gumam Pak Wira lirih. Ia merasa semakin terasing di lingkungan yang ia tinggali selama bertahun-tahun. Setiap kali ia berbuat baik, seolah ada saja gosip yang menyebar dan membuat niatnya tampak buruk di mata orang lain. Namun, Pak Wira tahu, ia tak bisa berhenti berbuat baik hanya karena omongan orang. Rencana amalnya tetap berjalan. Bahkan kali ini, ia bertekad untuk memperbesarnya. Pak Wira bangkit dari kursinya, mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Ia mengetik nomor seorang pengurus panti asuhan yang biasa ia bantu. "Halo Pak Joko," suara berat dari seberang menjawab. "Ya, Pak Wira, ada apa?" "Saya ingin bicara tentang donasi. Ada waktu luang hari ini?" Terdengar jeda di telepon sebelum Pak Joko menjawab. "Tentu Pak Wira. Bagaimana kalau siang ini di panti asuhan?" "Baik, saya akan ke sana pukul 2. Sampai jumpa nanti." Pak Wira menutup telepon dan merasa lega. Kali ini ia ingin memastikan bahwa bantuan yang ia berikan benar-benar terarah, bukan sekadar pemberian dalam jumlah kecil seperti biasanya. Ia berencana untuk menyumbangkan sebagian besar keuntungan dari hasil panennya ke panti asuhan. Tapi kali ini, ia ingin lebih dari itu. Ia ingin melibatkan komunitas sekitar. Sebelum berangkat, Pak Wira mampir ke rumahnya. Istrinya, Bu Lilis, tengah sibuk menyiapkan makan siang di dapur. "Mau kemana, Mas?" tanya Bu Lilis tanpa menoleh. "Aku mau ke panti asuhan. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Pak Joko." Bu Wira menoleh, tampak ragu. "Gosip tentang kita semakin ramai, Mas. Wati terus saja menjelekkanmu di warung. Bilang kamu pelit." Pak Wira tersenyum kecil, meski hatinya sedikit perih mendengar kata-kata itu. "Biarkan saja, Dik. Aku tidak mau ambil pusing. Yang penting, kita tahu niat kita baik. Aku justru akan perbesar sumbanganku kali ini." Mata Bu Wira sedikit melembut. "Masih saja kamu dengan rencanamu itu?" "Ini bukan sekadar rencana, Dik. Aku ingin membantu lebih banyak orang. Dan aku ingin melibatkan tetangga kita juga." Bu Wira tampak bingung. "Tetangga? Setelah semua gosip yang mereka sebarkan?" "Justru itu," jawab Pak Wira mantap. "Mereka perlu tahu bahwa apa yang mereka bicarakan itu salah. Aku akan buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata." Sore harinya, Pak Wira tiba di panti asuhan dengan beberapa lembar proposal di tangannya. Pak Joko sudah menunggu di ruang tamu panti, dengan senyum ramah menyambut kedatangan Pak Wira. "Silakan duduk, Pak Wira. Apa yang bisa saya bantu kali ini?" Pak Wira duduk dan meletakkan proposalnya di atas meja. "Saya ingin membahas rencana amal yang lebih besar, Pak Joko. Selama ini saya hanya memberikan sebagian kecil hasil panen saya, tapi kali ini saya ingin mengajak lebih banyak orang untuk terlibat. Mungkin kita bisa buat sebuah acara atau program rutin." Pak Joko mengernyitkan dahi, tampak tertarik. "Seperti apa bentuknya, Pak Wira?" "Saya berpikir untuk membuat bazar amal. Dengan hasil penjualan langsung disumbangkan ke panti. Saya bisa mengajak para tetangga untuk ikut serta. Jadi mereka juga terlibat dalam kebaikan ini. Mungkin jika mereka melihat sendiri manfaatnya, mereka akan berhenti berbicara yang tidak-tidak." Pak Joko tersenyum lebar. "Ide yang bagus sekali, Pak Wira. Tapi, apakah Anda yakin tetangga Anda mau terlibat?" Pak Wira menghela napas panjang. "Itulah yang masih menjadi tanda tanya besar, Pak Joko. Tapi saya ingin mencoba. Ini bukan soal mengubah pandangan mereka tentang saya, tapi lebih pada bagaimana kita bisa menyatukan komunitas ini untuk tujuan yang lebih baik." Pak Joko mengangguk penuh penghargaan. "Baiklah, Pak Wira. Saya akan mendukung apapun yang Anda rencanakan.
Kapan Anda ingin mulai? Saya harap minggu depan sudah bisa kita jalankan. Saya akan bicara dengan beberapa orang di lingkungan saya. Pak Joko berdiri dan menjabat tangan Pak Wira dengan penuh semangat. Saya yakin niat baik Anda akan membuahkan hasil yang baik juga, Pak Wira. Sepulang dari panti asuhan, Pak Wira merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, saat ia berjalan menuju rumah, ia mendengar suara bisikan dari balik pagar rumah Wati. Tuh, Pak Wira baru pulang dari mana lagi tuh? Pasti ada yang aneh. Suara Wati terdengar jelas, disusul tawa kecil dari beberapa tetangga yang ikut berkumpul di rumahnya. Pak Wira berhenti sejenak, namun memilih untuk melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Saat tiba di rumah, Pak Wira menemui istrinya yang sedang duduk di ruang tamu. Tampak gelisah. Bagaimana pertemuan dengan Pak Joko, Mas? Tanya Bu Wira. Semua berjalan lancar, Dik. Kita akan mulai minggu depan. Bu Wira mengangguk meski masih ada kekhawatiran di matanya. Apa kamu yakin ini akan berhasil, Mas? Mereka, Wati dan yang lainnya, mereka terus saja bicara buruk tentang kita. Pak Wira tersenyum lembut dan meraih tangan istrinya. Aku yakin, Dik, kita hanya perlu fokus pada niat kita. Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau. Pada akhirnya, tindakan kita yang akan berbicara. Pak Wira bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela dan melihat keluar. Bayangan rumah Wati masih terlihat samar dari tempatnya berdiri. Ia tahu gosip tak akan berhenti begitu saja, tapi kali ini ia punya cara baru untuk menghadapinya. Ini bukan soal mereka, Dick. Ini soal kita melakukan apa yang benar. Malam itu, Pak Wira terbaring di ranjangnya, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, tantangan baru menantinya di depan, tapi semangatnya untuk berbuat baik tidak akan surut. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, sesuatu yang belum ia pikirkan sebelumnya, tapi kini terasa begitu jelas. Iya, itu bisa berhasil, gumamnya. Lalu tersenyum kecil sebelum akhirnya tertidur. Bersambung, judul Dikira Pelit. Penulis Aksara Sulastri. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App